Jumat tanggal 13 Juni, subuh-subuh kira-kira jam 4, jam 5, handphone kita semua bunyi, saudara. Ternyata apa? Subuh itu, saudara, Israel serang Iran. Bangun pagi, muka semua tegang. Dengar berita, saudara, bahwa Bandara Ben Gurion close, saudara, ditutup. Maka otomatis kita nggak bisa pulang, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Kami percaya Tuhan terus menolong setiap kami. Amin. Kami percaya di dalam Yesus ada mujizat. Amin. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Terima kasih buat siang yang indah ini Tuhan. Kami sungguh rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat, menjamah, memberkati setiap kami. Bapak berkati setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, dimanapun kami duduk siang hari ini. Tuhan jumpai setiap kami. Biar siang ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Karena kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan mengalami kuasa, mengalami mujizat. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua diberkati. Siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat siang. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan, ada sukacita. Amin. Amin. Doa saya kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Shalom. Saya hampir jadi warga negara Israel. Tapi karena doa-doa jemaat Tiberias Sarbini, jadi WNI lagi, saudara. Ya, saudara, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, Kepala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, atas dukungan, doa-doa dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami bersama rombongan 42 orang telah tiba di tanah air dengan selamat. Itu semua karena doa-doa saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, saya pelajari tidak ada yang terjadi kebetulan. Amin. Sama-sama bilang bersama saya, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Amin. Semua yang Tuhan izinkan pasti ada maksud Tuhan. Amin. Jadi ternyata dari peristiwa ini, saudara, ada pelajaran penting yang saya mau bagikan buat kita semua pada siang hari ini. Jadi puji Tuhan karena bantuan dari Ibu Gembala yang selalu setiap hari menelpon kami, bahkan memantau kami, bahkan mendoakan, dan dengan air mata. Lalu Ibu Gembala, Pak Aristo telepon, Pak Hasim, Joy Hadikusumo, lalu Pak Hasim dengan cepat sekali bantu kita hubungi Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, lalu hubungi yaitu Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Indonesia di Jordan, juga KBRI. Puji Tuhan kami bisa keluar dari daerah yang konflik dan akhirnya kami bisa pulang. Amin. Jadi saya mau khotbah sekalian kesaksian. Boleh kesaksian dikit, amin? Boleh Pak, boleh. Jadi jangan hanya TV aja yang minta kesaksian. Ya, tapi kalau di tempat ini ya bolehlah kita bicara semua bahwa Tuhan yang membawa kami, Tuhan juga yang membawa keluar. Amin. Nah, jadi saudara, kami itu rombongan tanggal 8 sampai 14. Ya, lalu tanggal 8 kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, dan puji Tuhan selama 5 hari itu, saudara, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kami melihat banyak anugerah Tuhan. Jadi angka 5 hari itu banyak anugerah Tuhan. Contoh yang pertama, kami sampai di Tel Aviv, saudara, di Ben Gurion. Itu kami sampai, saudara, seperti biasa kalau saudara pergi dari luar negeri atau saudara dari Indonesia ke sebuah negara, maka ketika masuk bandara itu saudara akan menghadapi namanya imigrasi. Sepakat ya? Nah, di imigrasi itu kita akan diinterview, baru di stempel visa dan macam-macam. Nah, hari itu pun juga sebenarnya kami udah siap antri, saudara. Jadi ada orang Yahudi, orang Amerika, orang berbagai negara antri, saudara. Nah, waktu kami mau antri, saudara, tiba-tiba ada seorang bapak, dia juga ya orang imigrasi di sana, lalu tanya kami, where are you from? Gitu. Dari mana? Lalu kita bilang Indonesia, gitu saudara.
Nah, lalu setelah dia bilang Indonesia, oh gitu. Jadi lalu dia bilang, dia tawarkan, you stay here bersama rombongannya, stay di sini, biar saya yang urus gitu saudara. Dan hasilnya apa saudara? Kami nggak perlu antri, collect your passport. Jadi kumpulkan semua paspor. Hasilnya apa saudara? Paspor kami semua dikumpulkan. Kami cuma nunggu aja, diam. Di tengah orang lagi antri, kami nunggu aja saudara. Nah itu mujizat Tuhan. Saya berapa kali ke Israel saudara, itu harus lewat itu, border itu harus lewat imigrasi itu. Pernah 2014 ada seorang wanita saudara itu ditarik, diinterview gitu saudara. Lalu 2015 ada juga seorang ibu, namanya cuma first name. Biasa kan kalau orang luar negeri ada first name, last name. Nah ibu ini cuma first name aja saudara. Maka dia ditarik, dibilang teroris gitu saudara. Nah kali ini kita luar biasa saudara. Kita nggak perlu antri, nggak perlu menghadap, nggak perlu interview. Paspornya dikumpulin, lalu selesai, sudah ada permitnya. Jadi ada kertas kecil tulisan permit, yaitu izin masuk saudara. Lalu dibagikan, lalu kita nggak perlu interview lagi, kita lolos aja saudara. Wah kita semua kagum, bilang amazing, ini mujizat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. 5 hari itu, 5 hari dari Tel Aviv, Ben Gurion. Hari selanjutnya kita baptisan juga di Danau Tiberias, di Sungai Yordan, lalu di Danau Tiberias di Yerusalem. Banyak yang bersaksi, ada yang sembuh, ada juga seorang anak muda yang dibaptis diubahkan Tuhan. Juga ada seorang suami istri, suaminya gondrong rambutnya, tatunya banyak gitu saudara. Lalu dia nangis, dia bilang kita diberkati. Nah hari Kamis itu saudara, malamnya kita farewell saudara, perpisahan. Karena besok hari Jumat kita akan pulang ke Indonesia melalui Ben Gurion Tel Aviv. Nah malam itu semua beri testimoni, diberkati, puji Tuhan, luar biasa, 5 hari anugerah. Lalu hari ke-6 saudara, hari Jumat tanggal 13 Juni, pagi-pagi handphone kami saudara, subuh-subuh kira-kira jam 4, jam 5, handphone kita semua bunyi saudara. Jadi kalau di sana saudara, ada tsunami, ada perang, ada apa, itu peringatannya langsung ke handphone saudara. Ter gitu saudara. Lalu kita dikasih warning alert gitu saudara, dikasih himbauan saudara. Ternyata apa? Subuh itu saudara, Israel serang Iran saudara. Nah kami semua bangun pagi, muka semua tegang saudara. Ternyata apa? Dengar berita saudara, bahwa bandara Ben Gurion close saudara, ditutup. Maka otomatis kita nggak bisa pulang saudara. Maka kita ada rencana mau bergeser ke Amman Jordania, lewat perbatasan, lewat darat saudara. Waktu kita keluar saudara, masukin bagasi ke bus, kita lihat ke langit, tiba-tiba saudara ada sebuah drone gitu saudara. Drone seperti pesawat gitu saudara. Itu lama-lama mendekat. Saya nggak tahu drone Israel atau drone Iran gitu saudara. Jujur saudara, kita lihat itu kita takut juga gitu saudara. Iya benar sekali, kita takut. Lalu ya cepat-cepat kita masuk, kita jalan ke Amman Yordania. Dalam perjalanan saudara tiba-tiba dengar kabar bahwa borderline Allenby border saudara close. Waduh. Maka otomatis kita harus stay saudara, harus terdampak di situ. Nah, 3 hari kita terdampak di situ saudara. Nah, boleh dimunculkan, sedikit boleh dimunculkan. Maka 3 hari kita mengalami kesulitan. Yang pertama, hari pertama yaitu perang, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Boleh dimunculkan? Jadi 3 hari kita mengalami yang namanya kesulitan. Jadi hari, nah ini dia 3 hari. Jadi pelajaran penting yang saya mau sampaikan bahwa angka 3 atau hari ketiga, kita sedang ada di hari ketiga. Nah semua ini saya bukan lagi cocokologi, tapi ini yang real terjadi yang kami alami. 3 hari kami mengalami kesulitan, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu saudara, biasanya perangnya itu malam-malam, jam 10, jam 12 sampai jam 4 pagi saudara. Itu kita bisa 2-3 kali kita lari saudara ke bunker. Lari-lari ke bunker. Jadi di bunker itu kita kumpul, yang orang Indonesia kita ada rombongan 42. Jadi di sana itu bagus saudara. Jadi kalau ada apartemen, ada hotel, ada rumah, itu biasanya punya bunker-bunker sendiri saudara. Jadi setiap bangunan itu harus ada bunkernya. Jadi kalau ada perang, ada rudal saudara, mereka akan lari ke bunker. Maka kita semua setiap malam 2-3 kali lari ke bunker. Jadi kalau di hotel itu ada announce bunyi saudara, kencang sekali, cepat selamatkan. Jadi kalau Iran tembak, teng, baru terbang dia saudara. Kita udah diingatkan di sini. Kita lari ke bunker saudara, lalu kumpul di situ mulai saudara.
dia mencekam. Ada yang nangis, ada orang Kolombia telepon, warganya sambil nangis, kiri kanan nangis. Ya saudara. Nah itu saudara. Suatu hari pernah saudara saya lari saudara ke bunker, lalu saya istri anak ikut saudara. Saya cari kok anak saya hilang gitu. Nggak ada gitu saudara. Ternyata apa saudara? Anak saya lagi ngerekam saudara misil-misil itu saudara. Boleh dimunculin ada videonya tadi? Ada ya? Saya tadi ada kasih. Jadi dia ngerekam di kamarnya sendiri saudara, misil-misil itu terbang. Nah ini dia. Ini dari terbalik ini ya. Terbalik ya. Ini terbalik. Videonya dia saudara. Nah ini dia. Ini dari kamar saudara. Nah, saudara bayangin seperti ini. Ini bukan kembang api saudara. Ini rudal ya. Nah itu dia. Nah, itu. Ini real saudara. Nah itu backlight gambar rambut anak saya. Jadi saya lari ke bunker, saya cari anak saya mana. Ternyata dia lagi ngerekam saudara. Nah itu saudara. Nah itu 3 hari kita mengalami kesulitan. Nah hari ketiga itu tepat hari Minggu. Hari ketiga perang hari Minggu. Nah Ibu Gembala khotbah di Gading Nias. Judul khotbahnya Bangkit dari Masa Sulit. Nah kalau di sini jam 10 pagi, di sana itu jam 6 pagi. Maka saya dari kamar nonton Ibu Gembala khotbah Bangkit dari Masa Sulit. Saya bilang kita harus bangkit, saya bilang. Lalu kita keluar, kita breakfast, selesai dengan khotbah Ibu Gembala, breakfast. Lalu saya bilang kita kumpul peserta. Lalu kumpul saudara peserta. Pilihannya cuma 2, stay di sini atau kita keluar. Lalu saya bilang udah kita keluar saja. Maka ada orang yang di sana saudara yang ngatur bilang saudara, udah stay di sini sampai hari Senin. Hari Senin Tel Aviv akan buka. Lalu saya bilang no, peserta sudah worry, sudah takut. Kita harus jalan. Maka orang di sana bilang, saudara, visanya ada enggak? Ya, memang kita enggak lewat aman, enggak lewat Jordan. Jadi enggak ada visa Jordan. Lalu busnya ada enggak? Maksudnya kita dari Yerusalem ke border ada busnya. Dari border ke Jordan, saudara enggak ada busnya. Busnya ada enggak? Enggak ada juga. Hotelnya, penginapannya ada enggak? Enggak ada juga. Tapi saya bilang udahlah, enggak apa-apa, kita usahakan. Nah orang sana bilang, you stay here. Di sini aman, di sini aman gitu. Udah saya bilang kita jalan, kita melangkah saya bilang dengan iman. Waktu kita bilang peserta kumpulkan bagasi, kita keluar. Wah jemaat senang saudara. Tiba-tiba pendeta Aristo telepon WA. Dia sudah hubungi Pak Hasim dan akan bantu kalian akan keluar. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka hari ketiga perang kami keluar. Jadi hari ketiga, tadi 3 hari kami mengalami kesulitan. Lalu hari ketiga perang, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu kami keluar. Itu hari Minggu. Lalu selesai keluar saudara kami di Aman di Yordania. 3 hari kami merasa aman, tenang. Itu di Aman Yordania. Minggu, Senin, Selasa. Jadi nggak perlu bangun pagi-pagi lagi, lari-lari ke bunker, penuh dengan kepanikan saudara. Nah itu 3 hari kami merasakan yaitu ketenangan. Lalu saudara setelah 3 hari tenang, hari ketiga setelah keluar, barulah kami pulang saudara. Kenapa? Karena akhirnya bandara terbuka, lalu ada tiket pesawat. Lalu saudara kita keluar, waktu kita keluar dari Amman ke Jordan, saudara, dari Amman ke Dubai, jadi harus transit Dubai. Dari Amman ke Dubai kita satu rombongan 42 orang. Nah, nyampe Dubai saudara, tiba-tiba kita harus pisah jadi 2 rombongan. Kenapa? Karena seatnya terbatas saudara. Akhirnya 42 dibagi 2. Satu rombongan 11, lalu rombongan selebihnya adalah 31. Ya mau nggak mau saudara, karena demand, karena permintaannya banyak, kursinya nggak banyak saudara. Akhirnya rombongan pertama saya dan teman-teman kita berangkat 31 orang. Nah yang 11 ini saudara mereka nunggu 10 jam kemudian. Nah waktu kita berangkat saudara jam 3.10 waktu Dubai, itu pesawat udah mau take off saudara. Tiba-tiba pilot bilang, mohon maaf cuaca tidak baik, awan tidak baik, kita tunggu sebentar. Nah itu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Jadi kita dihalangi cuaca saudara. Ternyata itu ada maksud Tuhan. Jadi kita terlambat saudara. Lalu kita transit lagi di Kuala Lumpur. Dari Dubai ke Kuala Lumpur saudara. Nah Kuala Lumpur kita ada tiket dari Kuala Lumpur Jakarta jam 4 sore waktu Kuala Lumpur saudara. Tapi kita nyampe saudara itu Kuala Lumpur kira-kira jam 3 lewat sekian saudara. Maka waktu kita
tersisa cuma 40 menit untuk pindah pesawat. Bayangin saudara, 40 menit untuk pindah pesawat, kita lari saudara, lari. Sampai di depan pintu mau boarding saudara, orang Malaysia Airlines bilang, nama kalian tidak ada. Kita kaget semua. Tidak ada, iya, tidak ada. Lalu diurus saudara, diurus, tinggal 20 sampai 15 menit. Muncul satu. Gara-gara tadi terlambat itu, ternyata terlambat itu Tuhan yang bikin saudara. Muncul satu. Akhirnya saudara, rombongan yang ke Kuala Lumpur itu terbelah lagi menjadi 2. 7 orang tinggal, 24 berangkat. Nah 24 itulah termasuk saya saudara. Akhirnya yang 24 ini saudara berangkat jam 4 sore. Nah yang 7 orang yang tinggal ini saudara, mereka harus berangkat jam setengah 10 malam. Maka kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 kloter saudara. Dalam 3 rombongan. Rombongan pertama saya dan teman-teman sampai kira-kira jam 6 lewat atau hampir jam 7 malam. Sambut pendeta Argo. Lalu rombongan kedua yang jam 11 tadi saudara, dari Dubai langsung ke Jakarta. Itu nyampe kira-kira jam 9 lewat sekian saudara. Lalu yang ketiga adalah yang 7 orang tadi yang dari Kuala Lumpur, kira-kira ya hampir jam 11 gitu saudara. Nah saya mikir-mikir, kenapa 3 semua? 3 hari kesulitan, hari ketiga kita keluar, 3 hari kita tenang, hari ketiga setelah keluar kita terbang, nyampe di Bandara Soekarno-Hatta 3 rombongan. Maka hari Kamis saya dihubungi pendeta Argo Pariaji. Lalu dia tanya, gimana ceritanya? Lalu saya cerita. Lalu dia bilang, hari ketiga keluar. Iya, setelah perang. Di situ saya disingkapkan saudara. Ternyata melalui peristiwa ini Tuhan mau ingatkan, kita sedang ada di hari yang ketiga. Katakan amin. Amin. Dan Tuhan mau datang saudara. Nah, menurut Alkitab saudara, angka 3 itu angka yang penuh makna. Selanjutnya, angka 3 saudara, itu yang pertama adalah gambaran Tritunggal atau kehadiran Allah. Jadi angka 3 itu memiliki makna Tritunggal atau kehadiran Allah. Lalu yang kedua, kesempurnaan. Yang ketiga, kekudusan. Selanjutnya, Tuhan Yesus bangkit hari keberapa? Hari ketiga. Tuhan Yesus pun akan datang kembali hari ketiga. Nah, menurut orang Yahudi, menurut orang Ibrani, hari ketiga adalah hari yang baik. Boleh selanjutnya dimunculkan dalam kepercayaan orang Ibrani, hari ketiga adalah hari yang baik. Kita akan baca Kejadian 1:8-12 dan Yohanes 2 ayat 1. Sama-sama kita baca. Kejadian 1, sama-sama 2, 3 ya. Lalu Allah menamai apa? Sakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari. Stop. Ini hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala. Sekarang kita masuk hari ketiga penciptaan. Kita baca ayat 9 sama-sama 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah apa? Demikian. Ayat 10 sama-sama. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu apa? Baik. Semuanya itu apa? Baik. Jadi ayat yang saya kasih warna merah ini 2 kali diulang di hari ketiga. Hari ke-1, hari kedua, hari selanjutnya saudara cuma sebut 1 atau enggak ada yang bilang ini. Tapi hari ketiga sampai 2 kali. Kita baca selanjutnya ayat 11 sama-sama 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan ayat 12 sama-sama 2, 3 ya. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini yang keberapa kali? Kedua kali. 2 kali Tuhan bilang Allah melihat semuanya itu baik. Nanti saudara baca utuh penciptaan ini. Yang bilang Allah melihat semuanya itu baik cuma hari ketiga. Kita baca ayat yang ke-13 sama-sama 2, 3 ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga.
Semua hari baik, tapi buat orang Ibrani mereka percaya hari ketiga baik. Termasuk mereka nikah hari ketiga. Kita baca Yohanes 2 ayat 1. Sama-sama 2, 3 ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di perkawinannya hari keberapa? Ketiga. Hari ketiga. Kita di Indonesia orang nikah biasa hari apa? Sabtu. Sabtu, itu umum. Kalau orang Batak hari Jumat. Kalau orang Tionghoa hari Minggu. Kalau orang Israel hari Selasa. Kenapa? Hari ketiga. Jadi hari pertama orang Israel bukan Senin. Kalau kita hari pertamanya hari Senin. Mereka hari pertamanya hari Minggu. Kenapa? Karena hari terakhir atau Sabat itu Jumat sore sampai Sabtu sore. Sabtu sore sampai Minggu itu udah hari pertama. Jadi hari pertama Minggu, hari kedua Senin, hari ketiga Selasa. Maka kemarin kalau saudara baca berita Benyamin Netanyahu, mereka suka bilangnya Bibi, saudara. Ya, Bibi mau anaknya mau nikah. Kira-kira hari Selasa, tapi cancel. Kenapa? Karena perang ini, saudara. Jadi buat mereka hari ketiga ini hari yang baik. Maka pesan penting dari peristiwa ini, sejujurnya saudara, saya dapat pesan bahwa kita sedang ada di hari yang ketiga. Dan saya menafsirkan nanti waktu kita ke surga itu ada 3 rombongan. Berapa rombongan? 3 rombongan. Terserah, saudara mau setuju, mau tidak apa-apa. 3 rombongan. Rombongan pertama yang mana? Yang sudah dikubur. Nanti saudara baca 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Dikatakan apa? Dan mereka yang telah meninggal akan bangkit lebih dulu, baru setelah itu kita. Jadi yang sudah meninggal, ya teman saya Pendeta Dolf, kepala sidang kita, Diam Pendeta Pariaci, itu rombongan pertama. Mereka yang bangkit, nanti saudara baca Yohanes 5 ayat 26, 27, 28. Orang kubur-kubur akan terbuka dan mereka yang telah mati akan bangkit. Itu rombongan pertama. Rombongan kedua yang mana? Kita yang masih hidup. Nanti Yesus datang, sangkakala bunyi. Saudara yang lagi ibadah di Sarbini tiba-tiba terangkat. Tiba-tiba terangkat. Tiba-tiba terangkat. Kita terbang kawan-kawan. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan berikan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada rombongan ketiga. Siapa rombongan ketiga? Nanti setelah Yesus datang, rapture, ada yang namanya masa kesukaran besar. Antikris akan memerintah. Israel akan tanda tangan, yaitu perjanjian dengan antikris. Lalu 3,5 tahun ditambah 3,5 tahun. 3,5 tambah 3,5 berapa? 7. Berapa tadi rombongan yang terakhir? 7. Berapa rombongan yang terakhir? 7. Tapi yang 7 bukan maksudnya mereka rombongan, enggak. Maksudnya saudara, ini enggak kebetulan. Kenapa mesti yang terakhir 7? Ternyata nanti masa antikris itu 7 tahun. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Maka kesimpulannya, saya mau tanya, saudara mau rombongan kedua atau rombongan ketiga? Dua atau 3? Atau 1? Kalau mau 1 silakan kembali ke rumah Bapak. Saya berharap kita rombongan kedua. Amin. Itu sebabnya persiapkan dirimu. Tekun terima perjamuan kudus minyak urapan. Kita akan terangkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan beri nama Tuhan Yesus. Sekarang kita khotbah. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 7. Sama-sama kita baca 1 Petrus 4 ayat 7. 2, 3, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu sama-sama bilang bersama saya sudah dekat. Sudah dekat. Apanya yang sudah dekat? Kesudahan segala sesuatu. Apa? Kesudahan akhir zaman. Jadi mohon maaf, kami yang 42 itu sudah alami akhir zaman. Benar. Saudara bayangin seperti Sodom dan Gomora, api-api itu turun sudah. Kami sudah alami sudah. Akhir zaman itu sudah. Jadi apa yang sudah dekat? Kesudahan. Maka tema kita siang hari ini, waktunya sudah dekat. Tema kita siang hari ini, waktunya sudah dekat. Tema kita hari ini, nyambungnya kan kabelnya panjang gitu. Jadi butuh waktu. Jadi tema kita hari ini apa? Waktunya sudah dekat. Saudara, kalau saudara misalkan di sini di luar, ada orang sakit divonis dokter, Pak, umur Bapak tinggal 3 hari lagi. Kira-kira saudara masih main-main? Enggak.
Kira-kira saudara masih suka-suka hidupnya? Enggak. Saya pastikan saudara akan rajin berdoa, rajin ibadah, dengar khotbah-khotbah, baca firman. Demikian juga, saudara misalkan saudara mau pergi terbang ke luar negeri, lalu sudah ada announce kepada penumpang Jakarta Dubai, pesawat kita akan take off sebentar lagi. Harap Bapak Ibu kumpul di tempat boarding. Kira-kira saudara masih mau belanja lagi? Enggak. Nah, kelewatan. Pasti kita udah stay di depan situ. Atau ibu-ibu yang sudah mau melahirkan, lalu udah pembukaan 5, pembukaan 6. Masih ibu-ibu ke salon lagi masih? Enggak. Kita pasti siap sedia. Sama, kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi sudah dekat. Lalu apa sikap kita kalau sudah dekat? Yang pertama, sekali lagi kita baca 1 Petrus 4 ayat 7. Sama-sama 2, 3 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah sama-sama bilang bersama saya, kuasai diri. Jadi tenang. Amin. Jadi yang pertama, waktunya sudah dekat. Apa sikap kita kalau kita sadar waktunya sudah dekat? Kuasai diri dan selalu tenang. Kenapa kita harus menguasai diri? Karena kita nggak bisa menguasai keadaan. Sama-sama bilang bersama saya, aku harus menguasai diri. Karena aku tidak bisa menguasai keadaan. Kan kita nggak bisa menguasai keadaan. Kan kita nggak bilang, Benyamin Netanyahu, stop dulu lah, mau pulang saya, gitu. Nggak bisa. Kan kita nggak bisa bilang ke Khomeini, Hayatullah Khomeini, stop dulu lah perang, saya mau pulang. Nggak bisa. Kita nggak bisa menguasai keadaan. Kadangkala ada yang terjadi tiba-tiba tanpa diprediksi. Kita nggak bisa menguasai keadaan. Tiba-tiba istri marah-marah, tiba-tiba suami marah-marah, tiba-tiba ada sakit, tiba-tiba ada masalah. Kita nggak bisa menguasai keadaan. Kita nggak bisa menguasai orang, tapi kita bisa menguasai diri kita. Maka kalau kita bisa menguasai diri, apapun keadaan, apapun masalah, apapun situasi, kita bisa lewati. Amin. Bahkan bukan hanya menguasai diri, tapi kita juga harus tenang. Kenapa? Karena orang yang kuat bukan yang badannya steril. Orang yang kuat adalah orang yang tenang dalam segala keadaan. Amin. Kita baca Yesaya 30 ayat 15. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatanmu. Jadi hati-hati saudara, orang yang kuat itu bukan orang yang teriak lalu badannya saudara gitu. Orang yang kuat itu dia tetap tenang dalam segala keadaan. Maka saudara hati-hati dengan orang yang diam, yang tenang saudara. Dia lebih kuat. Amin. Maka hari ini apapun keadaanmu, apapun masalahmu, tetap tenang. Amin. Waktu kita tenang, Tuhan beri jalan keluar. Amin. Waktu kita tenang, Tuhan beri mujizat. Amin. Waktu kita tenang, Tuhan berikan keajaiban. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca bersama Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus 6 18. 2, 3, ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Stop. Kapan kita berdoa? Setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kedua, ayat ini memberitahu kita waktunya sudah dekat. Apa sikap kita? Yang kedua, berdoa setiap waktu. Saudara, berdoa setiap waktu bukan berarti berdoa setiap menit, bukan berdoa setiap jam. Saudara bisa berdoa setiap menit? Bisa? Gak bisa. Saudara tidur kan gak doa, gak sadar kan? Berdoa setiap waktu, berdoa bukan setiap menit, bukan setiap jam, tapi dalam segala keadaan saudara berdoa. Mau senang, mau sedih, mau bahagia, mau lagi ada utang, mau lagi ada masalah, saudara berdoa. Itu namanya berdoa setiap waktu. Kenapa? Karena sering kali kita berdoa waktu ada masalah. Boleh selanjutnya. Sering kali kita baru berdoa saat ada masalah, saat ada penderitaan, saat ada kesulitan. Tuhan Yesus mau kita berdoa setiap waktu, karena kita tidak tahu kapan datang pencobaan, masalah, dan penderitaan. Saya mau tanya, saudara tahu kapan ada bencana? Tahu? Tidak. Saudara tahu kapan ada masalah? Tidak. Itu sebabnya berdoa setiap waktu. Selanjutnya, maka berdoa setiap waktu bukan berarti berdoa setiap menit, setiap jam.
Doa setiap waktu artinya dalam segala keadaan kita terus berdoa, dalam keadaan senang, bahagia, sedih, takut, cemas. Dan saya mau bilang, kekuatan doa bukan terletak kepada teriakan. Kadang kalau orang teriak ya, gitu. Tidak. Ya saudara teriak boleh. Kekuatan doa tidak terletak pada teriakan, bukan terletak kepada tangisan, tapi kekuatan doa terletak pada hati yang berserah. Amin. Jadi waktu saudara berdoa, yang Tuhan lihat bukan kata-kata yang indah. Maka Yesus berkata apa? Jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Saudara tahu orang munafik? Munafik itu di depan lain, di belakang lain, di depan senyum, di belakang. Nah itu dia. Itu orang munafik. Tuhan Yesus bilang apa? Berdoalah kunci kamarmu. Maksudnya apa saudara? Doa itu hubungan privasi kita, hubungan pribadi kita sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, saudara izinkan orang lain masuk kamar saudara? Izinkan? Sebentar dulu Pak Elfris, saya mau masuk kamar Pak Elfris. Enggak akan saudara izinkan. Maka kalau Tuhan bilang berdoalah kunci di kamarmu, kunci maksudnya apa? Doa itu privasi kita. Gak usah dilihat-lihat orang. Saya lagi berdoa ya, saya lagi berdoa doa ya, lihat saya lagi berdoa. Gak perlu saudara. Doa itu relasi, privasi kita. Gak usah kita kasih tahu orang kita berdoa. Tuhan pasti menolong kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa sikap kita kalau waktunya sudah dekat? Kita baca selanjutnya di dalam 2 Petrus 3, 8-9. Sama-sama 2, 3 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun, sama seperti satu hari. Sekarang tahun berapa? 2025. Tahun berapa? 2025. Maka saya mau tanya, ini hari keberapa? 2 atau 3? Ya. Yang 2, yang 3, yang gak angkat tangan. Kan satu hari sama 1000. Sekarang 2025. Jadi hari ke-3. Jadi kita sedang ada di hari ketiga. Amin. Mungkin saudara bilang, pendeta dari zaman dulu Tuhan mau datang. Kok Tuhan gak datang? Saya mau tanya sama saudara, mungkinkah Alkitab salah? Tidak. Alkitab gak salah. Lalu kenapa Tuhan belum datang sekarang juga? Ayat 9 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang melainkan supaya semua orang apa? Balik dan bertobat. Jadi saya mau tanya, kenapa Tuhan belum datang? Supaya kita bertobat. Maka yang ketiga, waktunya sudah dekat. Mari kita selalu dalam pertobatan. Amin. Suami-suami bertobat, istri-istri bertobat. Kenapa kita harus hidup dalam pertobatan? Boleh munculkan selanjutnya. Pertobatan membawa kita mendekat kepada Tuhan, mujizat, berkat, keselamatan. Misalkan speaker itu saudara, ya misalkan berkat mujizat. Waktu kita bertobat, pertobatan kita ini membawa kita mendekat kepada berkat, mujizat, keselamatan Tuhan. Sebaliknya, dosa atau tidak bertobat membawa kita kepada kesukaran, kehancuran, dan kebinasaan. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau bertobat atau tidak? Bertobat. Kalau saudara bertobat, hidup saudara diubahkan, hidup saudara diberkati Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Lukas 10, 34, 35. Sama-sama 2, 3 ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Dan apa? Ini cerita tentang orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko treknya menurun. Yerusalem tempat tinggi, Yeriko dataran, yaitu Yeriko itu saudara tempat yang rendah. Maka ini gambaran orang yang jatuh dosa, dirampok habis-habisan, gambaran iblis. Hasilnya apa? Ada orang Samaria yang murah hati. Ini bukan bicara tentang persembahan, ini bicara tentang pengorbanan Tuhan. Maka orang Samaria ini mewakili Tuhan Yesus. Maka dia menerima orang yang koma ini,
dirawat, dibasuh, diberi anggur dan minyak. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Kita baca ayat yang ke-35. Sama-sama 2, 3 ya. Keesokan harinya Ia menyerahkan 2 dinar kepada berapa dinar? 2 dinar. Berapa dinar? 2. 2 dinar. Saudara, setiap angka di Alkitab itu bukan kebetulan. Saya mau tanya, bisa nggak dikasih 5 dinar? Bisa. Bisa. Bisa nggak dikasih 100 dinar? Bisa. Bisa. Kenapa 2 dinar? Zaman itu orang upah kerja orang 1 hari 1 dinar. Jadi kalau 2 dinar berapa hari? 2 hari. 2 hari. Jadi 2 dinar ini untuk merawat orang ini di penginapan selama 2 hari. Nah, penginapan di sini bicara tentang apa? Gereja. Jadi orang yang dihancurkan oleh iblis, dirampok habis-habisan, dibawa ke gereja. Maka di gereja saudara diubahkan Tuhan. Amin. Di gereja saudara dibina, diingatkan, diajar. Terus lanjut kita baca sama-sama dulu juga. Kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan apa? Menggantinya waktu aku apa? Kembali. Jadi kapan dia kembali? Hari ke-3. Karena tadi 2 dinar 2 hari. Maka yang keempat, yang terakhir, waktunya sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus dimeteraikan dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Kesimpulan, kita ada di hari ke-3. Sekali lagi saya mau tanya, saudara mau rombongan kedua atau rombongan ketiga? 2. Yakin? Yakin. Bertobat, tekun perjamuan kudus, kapanpun Tuhan datang, saudara akan terangkan. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu.